Na 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 na. Na 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 na. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh pemirsa Infak TV dimanapun berada. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada acara Kultum Ramadan yang diselenggarakan oleh Infak TV. Malam ini kita akan mengambil tema menjadi pedagang yang dirindukan Allah. Hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Asaka Ananta. Beliau telah mengemban pendidikan pesantren di Mambaul Huda Pekalongan. Kemudian melanjutkan di pesantren Darut Tauhid Bandung, jurusan akhlak, terus wirausaha dan madrasah fikih Al-Islamiyah. Dia sering mengikuti berbagai kajian di majelis dan komunitas hingga saat ini. Dan beliau telah menulis buku Halal Haram Jual Beli, buklet anti riba, dan memiliki bisnis laundry syariah. Begitu sekilas mengenai Ustadz Abu Asaka Ananta. Pada Ustadz Ananta dipersilakan untuk menyampaikan kultumnya. Baik, jazakallah khair Pak Hadian Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi shay'un fil ard wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua, yakni nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Baik nikmat itu yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik nikmat itu yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Penyayang bagi seluruh makhluknya. Tanpa terkecuali kita salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan manusia. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya dan umatnya hingga yaumul akhir kelak. Sahabat Infak TV yang dirahmati Allah, tatkala seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia benar-benar mengimani adanya Allah, adanya Rasul, adanya kitabullah, adanya Nabiullah, adanya qadar dan qadar, dan adanya hari akhir, ia akan diberikan kebaikan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadisnya, barang siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dipahamkan agamanya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ya, dalam situasi dan kondisi yang saat ini kita alami, ini adalah bagian dari karunia Allah, bagian dari rahmat Allah, di mana seharusnya kita bisa bermuhasabah
bisa meningkatkan iman dan takwa kita, ya, bisa menambah ibadah-ibadah kita dan menjadikan kita ini lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Keputusasaan, keterpurukan, gelisah dan sebagainya, ini adalah bagian daripada godaan syaitan yang dimana wala tatabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sehingga jikalau kita merindukan, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita ingin diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikanlah jalan keluar, ya, dan diberikanlah rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya. Terkait kondisi yang saat ini sudah hampir 1 bulan lebih kita alami dan kita lewati, alhamdulillah sampai hari ini kita masih baik-baik saja. Adapun yang Allah uji dengan sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan. Dan apabila Allah uji dengan finansialnya, dengan ekonominya yang saat ini sedang lemah, mudah-mudahan Allah segera angkat dan Allah segera muliakan dan berikan rezeki yang halal. Dan apabila saat ini yang sedang berduka, semoga Allah kembalikan, semoga kita menjadi orang-orang yang bahagia dan dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Terkait fenomena yang saat ini terjadi, banyak sekali saudara-saudara kita, ya, yang ingin, ya, mengganti daripada sisi kehidupannya dalam hal bermaisha, yaitu mencari nafkah. Yang saat ini mungkin sudah tidak bekerja lagi ataupun yang berbisnis usahanya menurun, ya, dan saat ini ia mendadak menjadi pedagang, mendadak menjadi tijar, ya, berjual beli, ya, dan sebagainya. Apalagi kita dianjurkan oleh pemerintah untuk belajar dari rumah, ya, aktivitas dari rumah, dan juga mencari nafkah dari rumah, ya, termasuk ibadah dari rumah juga. Maka tak jarang orang-orang yang bersedih, ya, karena yang biasanya dia mendapatkan pekerjaan, yang biasanya dia mudah dalam mendapatkan pembeli ataupun konsumen, namun saat ini dengan kondisi yang saat ini mereka kesulitan. Ya. Dan para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ya, tidak ada salahnya ketika kita belajar, ya, bukan dalam rangka kita beribadah kepada Allah saja, tapi dalam rangka juga bermuamalah. Ini memang sudah ada tuntunannya dari syariat, yakni dari fikih muamalah ma'aliyah. Ada satu hadis, ya, diriwayatkan Rasulullah SAW mengatakan, at-tajiru as-sadaqul aminu ma'a nabiyina wa sadiqina wa suhada'i yaumal qiyamah. Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang sidik, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Ya. Jadi Masya Allah, ya, ketika sahabat-sahabat saat ini menjadikan diri, ya, untuk menjadi pedagang, maka jadilah pedagang yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pedagang yang jujur, yang dimana hasilnya bukan hanya di dunia saja, namun di akhirat kelak kita akan didudukkan, dikumpulkan bersama para nabi, bersama pada orang-orang yang sidik, dan bersama orang-orang yang mati syahid. Masya Allah. Ya. Dan diriwayatkan juga dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in sadaqa wa bayyina burika lahuma fi bai'ihima. Maka jika keduanya di antara penjual dan pembeli berlaku jujur, amanah, adil, maka akan ada berkah di antara jual belinya. Ya. Sebagaimana kedua hadis ini adalah hadis yang harusnya kita menjadikan prinsip sebagai pengusaha atau sebagai pedagang yang saat ini dengan kondisi demikian. Dan kita tidak boleh berputus asa bahwasannya rahmat Allah itu akan mengikuti kita sebagaimana kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita ingin mengikuti apa yang dirisalahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, dan kita ingin mendapatkan apa yang disampaikan oleh hadis tadi,
maka ada beberapa hal yang wajib kita pelajari atau kita lakukan. Yang pertama adalah selain kita berazam ya ingin menjadi pedagang atau pengusaha muslim, maka yang paling penting adalah jadikan kegiatan berdagang kita itu sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama adalah dimulainya dengan niat. Inna amalu bin niat, ya. Ketika kita ingin menjadi pedagang, maka niatkanlah berdagang kita karena Allah. Berdagang kita ingin memudahkan orang lain. Sebagaimana khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Lalu yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemuliaan ketika kita berdagang, agar dimudahkan oleh Allah segala urusan kita dalam berdagang dan diberikannya rizki yang halal serta barokah atas kegiatan kita berdagang. Berdoa ini pun juga harus benar-benar bersungguh-sungguh, ya. Bukan berdoa itu dikala kita sempit saja, namun ketika kita lapang, ya. Ketika kita waktu selo dan sebagainya, ini harus dimanfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan berzikir, ya. Jadi berzikir ini adalah bagian daripada kunci rizki, ya. Ketika kita menyebut asma Allah, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini adalah bagian daripada berzikir mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana kita harus mengingat Allah dimanapun kita berada dan kita harus meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam lisan kita, di dalam zikir-zikir kita, ya, agar zikir kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pahala dan menjadikan keberkahan di dalam hidup kita, ya. Caranya simpel, ya. Kadang-kadang orang berpikir berzikir itu harus setelah sholat, ya, harus setelah doa atau setelah ritual ibadah-ibadah sholat, ya. Namun tidak, zikir itu bisa di mana saja, yang terpenting tempatnya baik. Ketika antum berdagang, ya, sedang menawarkan sesuatu, maka disambilah berzikir, ya. Niatkanlah berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, baca subhanallah, astagfirullahaladzim dan sebagainya, ya. Itu akan menambah nilai iman dan takwa kita sehingga kita mencerminkan menjadi pedagang yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pedagang yang nanti akan dikumpulkan oleh para siddiqin, ya, oleh para nabiullah, oleh para syuhada, ya. Siapa yang tidak ingin? Kita semua pasti ingin, ya, dikumpulkan dengan mereka. Apalagi mungkin di zaman saat ini kita melihat, ya, kalau kita muhasabah diri, ya, di beberapa waktu yang lalu kita banyak berbuat maksiat, ya. Kemungkinan besar kita akan sulit dikumpulkan oleh Allah kepada nabiullah, kepada para siddiq, kepada para syuhada. Namun Allah memberikan kita reward, ya, bagi siapa kita menjadi pedagang yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi pedagang yang jujur, yang amanah, ya, yang niat berdagangnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita memiliki kesempatan besar, ya. Kita memiliki kesempatan untuk berkumpul kepada mereka. Lalu yang selanjutnya setelah berzikir berdoa, ya. Sholat, ya. Setelah doa, zikir, ya, lalu sholat, ya. Mungkin kita hanya berpikir sholat-sholat yang wajib saja, yang fardu saja. Namun karena kita di rumah, seyogyanya kita menambah sholat kita, ya. Bisa sholat sunnah, tahajud, bisa duha, bisa yang lainnya. Ya, begitu juga diselingi dengan membaca Al-Quran. Sehingga hidup kita walaupun di rumah, namun penuh dengan kegiatan amal soleh. Dan ini kesempatan kita. Mungkin sebelum adanya musibah ini, kita tidak pernah melakukan hal-hal yang demikian. Namun karena saat ini kita di rumah, kita memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Allah, untuk memperbanyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pedagang yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya ikhtiar, ya. Di dalam rangkaian ikhtiar, yang paling utama adalah jangan berputus asa, ya. Jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya kita berdagang, berbisnis, menjadi pengusaha, ini adalah sebuah proses. Dan semua pasti melewati liku-likunya, melewati kerikil-kerikilnya, dan itu tidak bisa
wakilkan dan kita harus melewati itu semua, ya. Bagaimana kalau ingin kita sukses, maka kita harus berusaha dan berjuang, ya. Jangan dikira kalau kita sudah beribadah kepada Allah, sudah berzikir, ya, melakukan yang tadi yang saya sebutkan, ya, lalu sahabat-sahabat sekalian berdagang itu akan dilariskan langsung, akan rezekinya melimpah dan sebagainya. Belum tentu, ya. Semua itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rezeki pada kita. Rezeki sedikit atau banyak itu wajib kita syukuri, ya. Karena Allah paling tahu kebutuhan apa yang kita butuhkan, ya, dibandingkan kita sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jangan berputus asa ketika nanti berdagang agak sulit mencari pelanggan, agak sulit mencari konsumen. Ini adalah bagian daripada proses, ya. Proses di mana Allah sedang menguji kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang istiqomah, yang siap dikumpulkan oleh para nabiullah dan juga para syuhada, ya, yang pantas dikumpulkan mereka, maka pasti Allah uji, ya, tidak mungkin tidak. Lalu yang selanjutnya, ya, menuntut ilmu, ya. Jadi kaitannya kita di dalam kegiatan di rumah ini, ya, itu wajib menuntut ilmu. Bagaimana Rasul sebutkan thalabul ilmi faridun ala kulli muslim, ya. Dan ini senada dengan kegiatan berdagang, thalabul halali wajibu ala kulli muslim, ya. Menuntut ilmu itu wajib setiap muslim dan mencari harta yang halal itu wajib setiap muslim, ya. Sehingga dalam kedua hadis ini kita harus bersemangat, ya, untuk menjadikan kita bisnisnya halal, menjadi pedagang yang halal, barokah dan thayyib, ya. Maka kita harus belajar, kita harus menuntut ilmu. Lalu ilmu apa saja? Ya. Yang pertama adalah ilmu fikih muamalah ma'aliyah, ya, yang di dalamnya terkait bab riba, bab jual beli, ya, bab utang piutang, ya, bab wadiah, titipan dan lain sebagainya. Ya. Sebagaimana Umar bin Khattab menyatakan la yabi'u sukina ilang qad mang tafaqahu fid din, ya. Janganlah kalian janganlah kalian berjualan di pasar sebelum mempelajari fikih muamalah, ya. Maka hal-hal demikian ini juga sudah ada pagarnya, ya, sudah ada himbauannya. Bagaimana juga Umar bin Khattab mengatakan la yatajir fi sukina illa mangqat tafaqahu fiddin, ya. Hal-hal yang demikian ini adalah bagian daripada himbauan kepada kita seluruh umat manusia, seluruh umat muslim, ya. Apabila kita ingin berdagang, maka kita harus pelajari fikih muamalah. Agar apa? Agar selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Lalu yang selanjutnya, ya, jauhi maksiat, ya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ya, ketika kita ingin menjadi pedagang yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala, selain kita melakukan banyak hal tadi, maka yang paling utama adalah kita harus menjauhi daripada maksiat, ya. Maksiat ini banyak hal, ya, yang kita bisa mendapatkan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah jaga lisan ini, ya. Dengan kondisi seperti ini kita tidak boleh mencela siapapun, ya. Siapapun yang terlihat keburukannya lalu kita cela, lalu kita sebar aibnya di sosmed dan sebagainya, ini tidak boleh, ya. Ini bagian daripada perbuatan kemaksiatan dan ini benar-benar tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga bisa jadi karena hal ini, ya, dagangan kita jadi sulit, ya, dan sebagai hidup kita jadi tidak lancar, ya, dan kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa jadi kita tidak menjaga lisan kita. Sehebat apapun manusia, walaupun ilmunya tinggi, namun kalau dia tidak menjaga lisannya, maka akan mendapatkan kebinasaan. Lalu yang kedua, berbaik sangka kepada siapa saja. Senanglah kita, rajin-rajinlah kita untuk bersilaturahmi, ya. Sering menelpon saudara kita, sahabat kita. Bahkan ini kesempatan kalau kita memiliki teman, sahabat yang sudah lama tidak kita berkomunikasi, maka ini kesempatan untuk kita bersilaturahmi. Ya, kita doakan mereka, kita beri support mereka, kita beri nasihat mereka, kita bisa saling berwasiat. Tujuannya apa? Kita saling mensupport, saling mendoakan. Ini adalah menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Jangan saling mencela, jangan saling mencibir, jangan saling iri, dengki dan sebagainya. Kita melihat saudara kita, sahabat kita berdagang, ya, laris manis, ya, dan sebagainya, kita iri. Tidak boleh. Ya. Ini adalah perbuatan maksiat dan kita malah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya,
perilaku kita, ya, perilaku kita, ya, di mana kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pun juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengeluh, ya, saya sudah berdagang dari pagi sampai sore, belum ada yang beli. Ini mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, berputus asa. Seharusnya kita tetap tegar, ya, tetap berpositif thinking, dan jangan sampai kita berburuk sangka. Karena insya Allah, Allah akan mudahkan kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Dan yang terakhir yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya. Dan ini kaitannya dalam rangkaian kita bisa beribadah, dalam rangkaiannya kita bisa menuntut ilmu, dalam rangkaiannya kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling utama adalah kita harus berkumpul dan memilih teman, ya, teman yang bisa mengajak kita kepada Allah, teman yang bisa mengajak kita kepada ilmu, teman yang bisa mengajak kita untuk beramal soleh, bukan menggibah, memfitnah, ya, dan sebagainya. Ya, apalagi di sosmed, ya, ada grup, ya, yang isinya menggibah semua. Ini tidak boleh, ya. Harusnya kita berkesempatan untuk memilih teman yang harusnya pantas menjadi diri kita, dan sebagaimana teman itu cerminan diri kita. Kalau teman kita itu baik, maka kita akan menjadi baik. Kalau teman itu buruk, maka kita pun akan menjadi buruk. Sehingga yang paling utama adalah berkumpulnya dengan orang-orang soleh ini itu harus kita lakukan sedini mungkin. Ya, insya Allah ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh, ya, hidup kita itu akan berubah menjadi tenang. Hidup kita itu akan penuh dengan doa. Hidup kita itu akan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di lingkungan kita itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ilmi, ya. Orang-orang yang dia pandai, cerdas, dan dia selalu mengkaitkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah, ya, rangkaian ketika kita ingin menjadi pedagang yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ad-du'a, ya. Lalu yang kedua adalah ikhtiar, yang ketiga jauhi maksiat, dan yang keempat adalah berkumpulnya dengan orang-orang soleh. Ya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita ingin mempelajari ilmu, ya, kaitannya terhadap fikih muamalah ma'aliyah, ya, maka jangan dikira ilmu itu seperti ilmu dunia yang mana kita belajar matematika, yang belajar fisika, ataupun belajar kimia. Tidak, ya. Namun belajar fikih muamalah itu adalah belajar daripada kehidupan kita yang akan kita jalankan kelak, ya. Terkait masalah yang paling utama. Apa itu? Masalah dalam transaksional. Ya. Bagaimana nanti kita akan diajarkan di sana untuk berjual beli yang sahih, yang baik, berjual beli yang tidak mengarah ke gharar, ya, berjual beli dengan tidak ada qimar, ya, yaitu berjudi, ya. Dan itu semua bisa menjadikan transaksional kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita belajar menuntut ilmu fikih muamalah ma'aliyah. Apalagi di zaman saat ini, ya. Transaksionalnya itu sudah dimudahkan, ya. Dengan gadget saja kita bisa bertransaksi, bisa menjual, kita bisa membeli sesuatu, ya, dari marketplace, dari aplikasi, ya. Itu semua bisa dilakukan dalam satu genggaman. Namun perlu diingat, ya, banyak sekali subhat di dalamnya, banyak sekali fitnah di dalamnya, dan kita harus memilih mana transaksi-transaksi yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan mana transaksi-transaksi yang haram, subhat dan gharar, dan itu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita sudah mempelajari itu semua, nah, yang paling sulit adalah ketika nanti kita menjaga keistiqomahan. Istiqomah dalam apa? Dalam menjaga ilmu. Ya, karena banyak sekali nanti ujian-ujian dari Allah. Ketika kita ingin menjadi pedagang yang lebih sukses lagi atau lebih besar lagi penghasilannya, maka Allah uji, ya, dengan riba misalkan, dengan hutang piutang, ya, lalu dengan perbuatan qimar, ya, dan sebagainya. Ya. Kalau kita terjun bebas di dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita belum berhasil, ya, mendapatkan ujian tersebut. Tapi kalau kita bersabar atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bersyukur atas apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita, ya, pedagang kita misalkan saat ini cukup untuk keluarga, ya. Tapi kita punya asumsi, kita punya ekspektasi harus lebih dari yang saat ini. Sah-sah saja, ini boleh, ya. Namun caranya harus sesuai syariat.
Tidak boleh ada pelanggaran syariat. Karena apa? Karena sangat rugi ketika kita ingin harta yang besar, harta yang banyak, namun kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa jadi akan menjerumuskan kita dan akan menuai keburukan kita di kemudian hari. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Ya. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa, ya. Mungkin sahabat-sahabat bisa bermuhasabah ya di dalam doa ini. Mudah-mudahan doa-doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa li ilmi khaira khalqihi wa litqa. Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnati mahyal wa mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatin Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian Bank Infak hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai jumpa untuk kesempatan esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na 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 na